Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sel-sel darah beserta fungsinya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Andi Putovia Mustikasari dengan NIM 1813041012 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama tujuan, yang kedua landasan teori, ketiga alat dan bahan, keempat prosedur kerja, dan yang kelima jawaban pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui bentuk eritrosit, leukosit, dan trombosit serta fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua landasan teori. Darah merupakan komponen esensial makhluk hidup yang berada di dalam ruang vaskuler. Karena perannya sebagai media komunikasi antara sel ke berbagai bagian tubuh dengan dunia luar, karena fungsinya membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan dan karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk dikeluarkan. Kemudian membawa zat-zat nutrien dari saluran cerna ke jaringan. Kemudian menghantarkan hormon dan juga materi-materi pembekakan darah. Darah manusia adalah cairan jaringan tubuh di mana fungsi utamanya adalah untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel dalam tubuh. Kemudian pada gambar terdapat tubuh manusia. Dalam tubuh manusia terdapat eritrosit dan juga leukosit. Eritrosit atau sel darah merah berbentuk cakram bikonkav dengan diameter sekitar 7-6 mikron. Kemudian sel darah putih atau leukosit jauh lebih besar daripada sel darah merah. Sebagian besar sel darah putih bisa bergerak seperti amoeba dan dapat menembus dinding kapiler. Kemudian slide selanjutnya mengenai alat dan bahan. Alat bahan yang diperlukan yang pertama preparat dan kedua mikroskop. Yang keempat ada petunjuk pelaksanaan. Adapun petunjuk pelaksanaan yang pertama mengamati preparat darah dengan menggunakan mikroskop. Mula-mula dengan pembesaran lemak, kemudian lakukan dengan pembesaran pekat. Setelah ditemukan bentuk-bentuk sel yang jelas, gambarlah sel tersebut. Yang kedua, menentukan eritrosit, leukosit seperti neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan juga monosit dengan membandingkan dengan gambar yang ada pada buku. Kemudian yang kelima mengenai jawaban pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu jenis sel darah apakah yang nampak paling banyak dari jumlah video yang saudara amati. Jadi jumlah sel darah yang paling banyak berdasarkan video yang sudah saya saksikan yaitu adalah eritrosit. Jumlah sel darah merah atau eritrosit yang normal pada pria yaitu 5-6 juta sel per dekoliter, sedangkan pada wanita yaitu 4-5 juta sel per mikroliter darah. Jumlah sel darah ini merupakan jumlah paling banyak dibandingkan dengan sel darah putih ataupun kepingan darah. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2 mengenai apakah perbedaan penampakan eritrosit dengan leukosit. Jadi pada slide sudah tertera perbedaan antara eritrosit dengan leukosit. Perbedaannya ada bentuk, struktur, jumlah, ukuran, dan juga warna. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai gambarkanlah bentuk eritrosit dan rincilah fungsinya. Jadi sudah tertera pada slide mengenai bentuk eritrosit. Ini merupakan bentuk eritrosit. Jadi fungsi utama dari sel darah merah yang juga dikenal sebagai eritrosit ini adalah mengangkut hemoglobin dan seterusnya mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Selain mengangkut hemoglobin, sel darah merah juga mempunyai fungsi lain. Contohnya, eritrosit ini mengandung banyak sekali karbon anhidrasa yang menganalisis reaksi antara karbon dioksida dan air, sehingga dapat meningkatkan ketepatan reaksi bolak-balik di beberapa ribu kali lipat. Selanjutnya, yang keempat yaitu bagankanlah mekanisme pembentukan eritrosit. Terdapat gambar mengenai bagan mekanisme pembentukan eritrosit dari stem cell
pluripoten sampai eritrosit. Dari stem sel pluripoten, kemudian ke sel bus FUE, kemudian ke sel CFUE, kemudian ke proerythroblast, kemudian ke eritroblast, selanjutnya retikulosit dan eritrosit. Kemudian pertanyaan yang kelima, rincilah fungsi dari masing-masing jenis leukosit. Terdapat gambar mengenai jenis-jenis leukosit, yaitu neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Yang pertama yaitu neutrofil. Neutrofil atau granulosit berfungsi untuk memfagositosit partikel-partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Neutrofil akan mengeluarkan pesupodialnya ke segala arah untuk menaruh partikel asing yang ditemuinya. Kemudian ada monosit yang berfungsi sebagai memfagositosit yang besar atau disebut juga sebagai pertahanan pertama pada tubuh. Kemudian ada basofil, berfungsi untuk memacu atau meningkatkan respon imun non-spesifik patogen serta membantu di dalam proses pengeluaran zat kimia. Kemudian ada eosinofil. Eosinofil berfungsi dalam melepaskan racun untuk menghancurkan patogen. Kemudian ada limfosit, memiliki fungsi untuk menjaga imunitas humoral yang berkaitan dengan produksi antibiotik. Kemudian pertanyaan ke-6 mengenai rincilah fungsi dari trombosit. Jadi jawabannya yang pertama ada perlekatan atau adesi, penggumpalan agregasi, kemudian reaksi pelepasan. Jadi trombosit ini memiliki fungsi-fungsi dalam membentuk sumbatan terhadap cedera vaskuler dengan cara melakukan perlekatan terhadap dinding pembuluh darah yang sudah rusak atau adesi, kemudian melakukan perlekatan trombosit dengan trombosit sehingga terjadi penggumpalan trombosit dan terjadinya pelepasan. Kemudian selanjutnya pertanyaan ke-7, bagaimana proses terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka. Pada slide tertera bagan terjadinya pembekuan darah saat kita mengalami luka. Jadi pada saat terjadi luka, pada permukaan tubuh kita, komponen darah yaitu trombosit akan segera berkumpul, mengerumuni bagian yang terluka tersebut, dan akan menggumpal sehingga dapat menjumbat, kemudian lalu dapat menutupi luka tersebut. Di dalam plasma darah terdapat trombosit, jadi apabila terjadi luka dan kemudian darah tersebut keluar, trombosit akan bersentuhan dengan permukaan luka yang kasar, dan akan pecah, kemudian mengeluarkan trombokinase. Jadi trombokinase ini bersama-sama dengan ion Ca++ akan mengubah prototrombin menjadi trombin. Kemudian pada prototrombin adalah senyawa globulin yang larut dalam plasma darah. Prototrombin ini dibuat di dalam hati dengan bantuan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin yang akan menghalangi keluarnya sel-sel darah hingga terjadi pembekuan darah dalam waktu kurang lebih 5 menit. Pertanyaan selanjutnya yang ke-8 mengenai analisislah faktor-faktor apakah yang mencegah terjadinya pembekuan darah di dalam tubuh. Yang pertama yaitu defisiensi vitamin K. Defisiensi vitamin K berperan dalam mengubah protombin menjadi trombin, sehingga trombin yang terbentuk akan mengubah fibrinogennya menjadi benang-benang fibrin untuk menghentikan darah yang mengalir keluar. Kemudian yang kedua, menggunakan obat-obat tertentu. Misalnya antikoagulan atau jika mengonsumsi obat antikoagulan ini di dalam jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama dapat mempengaruhi proses pembekuan darah karena obat tersebut berfungsi mencegah penggumpalan darah dan dapat mengobati luka-luka yang terjadi. Kemudian yang terakhir, enzim-enzim proteolitik dalam bentuk indikatif. Jadi enzim-enzim ini dapat membantu mencegah terjadinya pembekuan darah.
Selanjutnya, pertanyaan terakhir yaitu kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan darah. Proses pembekuan darah diawali pada trombosit dengan membentuk sumbatan. Kemudian trombosit tersebut akan bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau ada luka. Kemudian akan menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Dari sumbatan-sumbatan tersebut dibentuk dengan fungsi menutupi bagian yang rusak, kemudian agar menghentikan darah yang keluar secara terus-menerus. Faktor-faktor pembekuan darah akan memberikan sinyal satu sama lainnya. Kemudian untuk melakukan reaksi berantai yang cepat, reaksi ini dikenal sebagai kaskade. Koagulasi, pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut dengan trombin mengubah fibrinogen menjadi helai-helai fibrin. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga jawaban yang saya telah jelaskan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan Parama Santi. Santi.